Luar biasa, baru saja Buwapres Gibran kembali membuat kejutan besar bagi satu Indonesia. Iya, ternyata Mbak Selvi mahir bermain musik tradisional. Dan bukan hanya mahir bermusik, namun dalam momen ini juga Mbak Selvi telah berpidato dengan hebat tanpa teks, bahkan sampai mendapatkan banyak aplaus dari ribuan warga. Itulah salah satu bukti bahwa di Indonesia ini memiliki keanekaragaman budaya itu, dan itu yang harus kita terus pertahankan. Kita terus mencarikan inovasi ke depannya harus seperti apa agar warisan budaya ini tetap terjaga dengan baik. Tadi sudah dibahas Pak Gubernur, banyak sekali yang Dan dalam pidato ini juga Mbak Selvi dengan cerdas dapat mengubah suasana yang sebelumnya sepi menjadi ramai, hidup dan gembira. Belum ngantuk kan, Bu? Apa keberatan ngeseng? Ini yang di depan roaming, Pak, nggak tahu artinya. Saya ini artinya ya. Apa kabarnya, Jakidi? Aduh, itu bahasa apa? Bahasa apa ya, teman? Kalau aksennya masih salah ya. Baru dikasih juga soalnya. Luar biasa ya. Dan karena warga terkesan dengan kecerdasan dari Mbak Selvi, Buwapres Gibran pun sampai dikerubungi dan diarak oleh warga. Wah, luar biasa ya. Baik, untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan sama-sama momen hebat Mbak Selvi dalam berpidato hingga diarak warga dan momen Mbak Selvi makan bersama-sama dengan warga. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman beserta Ibu Naomi Oktarina Sudirman dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir pada siang hari ini, Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Giring Ganesha beserta Ibu Cynthia Reza Ganesha. Oh, di sana. Makasih sudah menemani kami semua dari Seruni jauh-jauh sampai ke Makassar. Ketua Umum dan para ibu-ibu Seruni Kabinet Merah Putih, terima kasih semuanya. Sudah dari pagi kita berangkat dari Jakarta. Belum ngantuk kan, Bu? Soalnya ini, Pak, dari tadi kita udah disediakan makanan banyak sekali, kita kekenyangan, takutnya ngantuk di sini. Tapi kata Ibu, di sini ada makan-makan lagi ya, Bu? Waduh, seharian kita judulnya makan-makan kuliner Makassar ini, Pak. Tapi terlepas dari itu, terima kasih Pak sambutannya dari Pak Gub, Ibu, beserta seluruh Ketua Dikranasda Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih atas sambutannya kepada kami semua yang jauh-jauh datang dari Jakarta ke Makassar. Tadi kita flight 2,5 jam, lumayan Pak. Tadi saya kira waktu turun pesawat kita makan, kok jamnya nanggung. Oh, ternyata beda 1 jam. Di sini sudah jam makan siang. Ternyata habis ini makan lagi, Pak. Oh, bedanya 1 jam dari Jakarta Makassar. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul, bersilaturahmi di Makassar. Ini bukan kali pertama saya datang ke Makassar, Pak, mungkin sudah ketiga kali, dan selalu menarik untuk datang ke Makassar. Tadi sudah dibahas Pak Gubernur, banyak sekali yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan, mulai dari bahasanya, kemudian budayanya, bangunan-bangunan bersejarah, kerajinan-kerajinannya, dan gak lupa tadi kulinernya Pak yang udah kita cicipi, mulai dari coto Makassar, kemudian kita tadi makan buras dengan bakso. Tadi ada apa lagi ya Bu, sop ayam ya.
sop ayam, siomay, kemudian es pisang hijau, udah semua Pak. Ternyata listnya masih banyak lagi yang belum kita cicipin ya. Itulah Banyak salah lagi satu bukti kuliner bahwa di Indonesia Makassar. ini memiliki keanekaragaman budaya. Itu salah satu contoh baru dari provinsi Sulawesi Selatan. Padahal masih banyak provinsi di Indonesia, jadi setiap provinsi, setiap daerah mempunyai ciri khasnya, keunikannya masing-masing, dan itu yang harus kita terus pertahankan. Kita terus mencarikan inovasi ke depannya harus seperti apa agar warisan budaya ini tetap terjaga dengan baik, tidak hilang nilai-nilai kebudayaannya. Seperti tadi di Makassar sudah ada 1 hari menggunakan bahasa daerah, itu sangat luar biasa Pak, karena memang pada zaman ini, era sekarang ini, anak-anak itu sudah banyak yang lupa dengan bahasa daerah. Begitupun juga anak saya Pak, anak saya masih kecil-kecil kelas 3 dan masih TK. Saya sendiri dan suami sama-sama orang Jawa asli, orang Jawa Tengah, orang Solo asli. Berdua kalau komunikasi di rumah memakai bahasa Jawa, tapi anak-anak tidak bisa bahasa Jawa. Jadi mereka mengerti, cuman tidak bisa membalas dengan bahasa Jawa. Jadi itu bisa menjadi salah satu solusi untuk tetap mempertahankan bahasa daerah, bagaimana anak sekarang yang sudah di zaman yang serba maju ini tetap paham dengan bahasa daerahnya. Kalau boleh saya coba bahasa Makassar. Saya sapa Bapak Ibu semuanya. Selamat siang ngaseng Bapak Ibu. Bener nggak Pak ini Pak? Mohon maaf kalau salah, baru belajar ya. Apa keberatan ngaseng? Bahasa orang Ini Makassar. yang di depan roaming Pak, nggak tahu artinya. Saya ini artinya ya. Apa kabarnya? Bara gasing-gasing ngasih jakidi. Aduh, Mohon maaf Bapak Ibu kalau aksennya masih salah ya. Baru dikasih juga soalnya. aksennya Tapi kalau ini, salah. bahwa dialeknya pun pasti beda-beda ya Pak ya. Setiap daerah sama juga bahwa sesama Jawa pun pasti beda antara Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Jadi bahasa di Indonesia ini sangat banyak sekali bukti Bahasa aja dah keberagaman banyak. budaya Indonesia ini Apatah sangat luar lagi biasa, dan budaya. jadi tugas kita bersama ke depannya untuk menjaga dan mempertahankan ini semua. Dan senang sekali kita pada hari ini bisa berkunjung ke Sulawesi Selatan di Makassar. Tadi nanti sudah ada dari Dewan Kerajinan Nasional, Dewan Kerajinan Daerah dari seluruh Provinsi Sulawesi Selatan yang akan memamerkan kerajinan-kerajinannya ya Bu ya. Nah ini jatahnya ibu-ibu yang dari Kabinet Seruri untuk berbelanja, melarisi UMKM daerahnya Sulawesi Selatan. Dan semoga cagar budaya ini bisa kita terus lestarikan, kita jaga bersama sehingga tidak hilang nilai-nilainya. Karena cagar budaya adalah panggung sejarah dan kita perempuan adalah penjaga narasinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi setiap langkah yang kita lakukan, dan dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, kegiatan Warna Budaya mewarnai Nusantara dengan budaya secara resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Wah, luar biasa ya. Ya, jadi ini info update untuk tanah air. Itu tadi sekali lagi Bu Wapres Gibran diserbu dan juga diarak oleh ribuan warga di Makassar, dan suka sekali melihat Mbak Saubi ini. Dia punya satu personality atau punya apa ya,
look ataupun personality dirinya itu begitu nampak elegan sekali. Itu yang paling suka. Dan intelijennya itu memang kelihatan daripada segi perucapannya. Memang dia tidak asal-asal orang yang berucap, tidak ada teksnya itu lebih jujur ya, kenapa setiap perkataan yang dipilih itu untuk perucapannya pasti lebih datang dari hati, tidak hanya sekadar baca teks. Teks itu hanya sekadar untuk buat rujukan jika sekiranya ada poin-poin penting yang perlu disampaikan. Tapi seperti mana yang kita lihat tadi, buah Pras Gibran ini, Mbak Selvi, dia lebih banyak untuk komunikasinya itu without script ataupun tiada dalam teks gitu. Hanya di ujung-ujung aja poin yang penting baru dia lihat script supaya lebih mendekati masyarakat itu dengan lebih baik dan mempelajari dan menggunakan bahasa Makassar juga untuk menarik minat penduduk-penduduk Makassar untuk ini sangat apresiasi buah Pras terhadap bahasa-bahasa daerah. Itu sesuatu yang sangat menarik dan pasti memberikan rasa senang buat warga, ya kan? Itu yang suka kalau tentang buah Pras Gibran atau Mbak Selvi ini. Memang suka cerdas. Cerdas menjaga batas kesopanan dia, personality yang seperti As katakan tadi, sangat senang dengan untuk bersama dengan warga. Dan sebagai contoh seorang pemimpin ataupun seorang wanita yang sangat mempunyai daya kepimpinan yang bagus kan, yang seperti mana di ujungnya tadi, wanita sebagai penjaga narasi budaya-budaya yang ada di setiap negara, di setiap provinsi begitu. Dan itu yang suka. Okey, semangat terus Pak Selvi. Itu pandangan pribadi As. Kalau buat teman-teman kayak gimana, tutup komen di bawah supaya As juga bisa tahu apakah rasa dan pendapat kalian tentang ini buah Pras Gibran atau Mbak Selvi ini di Makassar tadi. Kalian suka nggak personalitinya? Tutup komen di bawah ya. Sampai kita ketemu lagi insya Allah dalam video. Assalamualaikum, jaga diri. Dadah.